rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online Persekutuan Dewasa Muda. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan kita, Allah yang senantiasa terus menyatakan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari bersama malam hari ini kita puji Tuhan, kita nyatakan sungguh Dia adalah Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah
Engkaulah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengikuti akan ibadah online Persekutuan Dewasa Muda. Kami menyerahkan akan seluruh rangkaian acara kami malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar semuanya jadi seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap kerjaan kuasa kegelapan Tuhan yang coba mengagalkan segala rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Mengganggu akan jalannya rangkaian acara ibadah Persekutuan Dewasa Muda malam hari ini sesuai dengan hak iman otoritas yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan akan jalannya ibadah PDM malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya saudara semua mengalami lawatan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tahu persis apa yang menjadi kerinduan saudara pada saat malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini tak lupa saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh rekan-rekan dewasa muda yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudara Rodi Setiawan, Saudari Yunita Wulandari, Saudari Eva Lago, Saudara Andrew Wijaya, Saudari Juneli, dan Saudari Yeni Kumala. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kiranya Tuhan terus menyatakan rancangannya dalam kehidupan saudara. Baik, kita akan berdoa bagi rekan-rekan kita yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, secara khusus di mana Engkau telah menambahkan usia 1 tahun kepada saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyatakan rancangan-Mu dan menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan Engkau akan terus membawa saudara-saudara kami ini Tuhan semakin memahami arti kehidupan. Waktu yang Kau berikan dalam kehidupannya Tuhan bisa dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Dan dengan demikian Tuhan, Engkau akan terus membawa mereka berjalan di dalam rancangan-Mu. Roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengagalkan rancangan-Mu, kuasa yang kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau memberkati apa yang menjadi kerinduan, pergumulannya. Kami percaya Engkau adalah sumber jawaban. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan dilayani oleh Dr. Lydia Herianto, spesialis kejiwaan, di mana akan memberkati kita melalui tema pola asuh dan kesehatan mental anak. Kepada Dr. Lydia Herianto kami persilakan. Shalom rekan-rekan dewasa muda pada malam hari ini. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah, walaupun hanya lewat online. Ya, kita bersyukur ya, karena kondisi saat ini mengharuskan kita untuk bisa beribadah secara online. Pada malam ini, kita juga kehadiran tamu yang dari Jakarta, yaitu Dr. Lydia Herianto, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar Dr. Lydia? Baik, terima kasih ya sudah diundang lagi. Oke, saya lihat harus sehat-sehat aja ya dokter ya. Terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Kita tahu bahwa Dr. Lydia juga sudah beberapa kali melayani atau memberikan masukan hal-hal yang mengenai kesehatan di Persekutuan Dewasa Muda. Dan malam ini dia akan membagikan kita lagi mengenai pola asuh dan kesehatan mental anak. Nah, sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Walaupun ada beberapa yang tahu di Dr. Lydia, tapi kembali kita akan memperkenalkan ya. Dr. Lydia ini adalah dulu jemaat GPPS Palu, mungkin sampai sekarang ya dokter ya. Dulu melayani dari sekolah minggu juga ada ya dok? Iya, jadi ya, mulai sekolah minggu, remaja,
terus kaum muda ya? Kaum muda. Kaum muda. Jadi dia juga ada melayani ya dokter ya di GPPS Jemaat Palu sebelum sampai dia berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studi dan sekarang bertugas di Jakarta. Kira-kira bertugas di rumah sakit mana lagi sekarang dok? Saya di BSD, jadi pinggiran Jakarta. Itu di Eka Hospital, BSD dan RSUD Balaraja. Itu Tangerang kesananya lagi. Oh gitu ya. Jadi udah tahu ya kurang lebihnya. Jadi nanti kalau ke Jakarta bolehlah calling dokter Lydia. Atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri lewat WA ya. Nah pada malam ini kita lanjut aja ya. Ada beberapa hal ini akan kita tanyakan di dokter Lydia mengenai pola asuh dan kesehatan mental anak. Nah dokter Lydia, memang untuk mengenai pola asuh ini penting sekali ya dok ya kalau kita lihat ya, karena ada konsep dari orang-orang tua dulu itu pola asuhnya beda-beda. Belum yang zaman-zaman milenial sekarang, orang-orang tuanya juga kalau mau dibilang gaul atau bagaimana ya, tapi ya cara mengasuh anaknya juga udah begitu modern kali ya. Tapi kita perlu tahu nih dok ya, bagaimana sih pola asuh yang baik dan benar itu menurut untuk usia anak-anak, kanak-kanak, remaja dan dewasa, supaya kita juga secara kedokteran itu kita juga bisa tahu nih dok ya. Mau dijelaskan dokter? Oke Kak Bimbo, mungkin sambil kita diskusi juga ya, dan teman-teman PDM di rumah juga mulai melihat-lihat nih yang sudah punya anak kan, ada yang baru lahir anaknya atau ada yang sudah remaja. Jadi kita coba sama-sama diskusi. Ya kalau ada yang suami istri di rumah bisa sama-sama ngomong ya, kita ini sekarang pola asuhnya yang kita lakukan apa gitu ya. Balik lagi sebenarnya gini, kalau kita pikirkan, coba refleksikan diri, sebenarnya tujuan kita mendidik anak itu tujuannya buat apa? Karena selama ini kan kita fokusnya pada intelektual sekolahnya. Kita terkadang sibuk sekali memikirkan bagaimana mempersiapkan masa depannya itu supaya dia jadi apa gitu ya. Tapi yang paling penting bukan hanya intelektual dan pendidikannya, ada hal lain, bahwa banyak area dalam hidup seseorang, baik secara spiritualnya, emosinya, psikologinya dia, dan bagaimana kehidupan sosialnya. Dan semua itu dimulai dari rumah. Jadi kalau misalnya anak itu seperti apa sekarang, misalnya kita sendiri nih Kak, kita ini jadi seperti ini sekarang, itu sebenarnya kita dimulai dari waktu kita masih kecil. Ya, jadi lebih banyak di rumah ya dok ya. Nah, jadi kita bahas satu-satu aja. Nah, kalau menurut Baurin, itu ada 4 pola asuh. Nah, 3-nya ini yang jelek, satunya yang bagus. Yang pertama itu pola asuh otoriter. Jadi orang tuanya itu dominan Kak. Semuanya dia atur anak-anaknya. Dia marah kalau anaknya melakukan kesalahan. Kebayang lah ya, mungkin kayak di militer gitulah anaknya. Ya. Nah, mungkin itu kebanyakan kalau orang tua yang tentara ya, atau tentara kepolisian kali ya. Ya. Atau ya mungkin juga orang tua yang dididiknya sebelumnya seperti itu juga yang dominan bisa jadi ya Pak ya. Nah, kalau kita bayangkan kalau anak-anak dididik secara orang tua yang otoriter, anak ini muncul kayak ketakutan. Dia tidak menjadi orang yang pasif. Atau bisa jadi dua nih Kak, kebalikannya. Karena dia merasa tertekan di rumah, di sekolah, dia justru membuli temannya. Dia melampiaskan segala emosinya ke temannya yang menurut dia itu bisa dilampiaskan ke apa ya, protesnya di rumah tidak bisa, terus dia lampiaskan ke sekolah gitu. Yang kedua itu kebalikannya. Yang kedua itu pola asuh yang permisif. Kalau menurut Baurin itu ada 4 pola asuh. 3-nya itu yang buruk, yang satunya yang bagus. Kita mungkin akan bahas satu-satu sambil mengevaluasi. Ya. Yang pertama pola asuh yang otoriter, yang orang tuanya dominan. Kebayang ya kalau orang tua dominan itu di rumah itu anaknya jadi ketakutan, karena kan setiap ada kesalahan orang tuanya marah, terus mengatur semuanya gitu. Jadi anak-anak itu tidak diberikan kesempatan untuk memutuskan sesuatu karena orang tuanya sangat dominan. Nah, anak-anak yang dididik dari keluarga seperti ini, dia akan jadi anak yang penakut, pencemas, takut salah, takut gagal, atau kebalikannya Kak.
kalau di sekolah, saking di rumah tidak bisa melampiaskan emosinya, di sekolah dia balas ke temennya, jadi tukang bully. Mungkin ini kebanyakan untuk anak-anak yang orang tuanya militer ya, tentara atau kepolisian kali ya. Karena kalau kita lihat seperti itu, atau mungkin ya ajaran orang tua dulu yang agak lebih keras kali ya. Oke. Memang sih, memang ada beberapa yang kita lihat ya, ada kenakalan anak-anak di sekolah atau pada saat bergaul ya, mungkin pengaruhnya di situ ya. Oke, lanjut dokter. Nah, tadi tuh benar tuh, biasa orang tua melanjutkan pola asuh yang sudah dia alami sebelumnya. Makanya penting banget kita bahas yang kali ini supaya kita mengerti apakah yang selama ini kita terima, kalau memang itu salah, kan nggak ada salahnya kita ubah gitu ya. Oke. Nah, terus itu yang pertama tadi, yang orang tua yang dominan atau otoriter. Yang kedua, kebalikannya, orang tua yang permisif, jadi memperbolehkan segala sesuatu ke anaknya. Anaknya melakukan kesalahan, udah dia beresin. Kayak sekarang ya, misalnya zaman online, tidak bisa mengerjakan PR, diberesin ya, PR-nya. dikerjakan orang tuanya. Boleh segala sesuatu. Oh ya, ada salah, udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya kebayang ya, kalau anak-anak yang dididik seperti ini, dia nggak punya nilai batasan. Jadi kayak orang nggak dikasih pagar gitu loh. Di sekolah, pada saat dikasih aturan, anaknya jadi suka melanggar, Kak. Terbukti juga kalau ini dibiarkan terus-menerus sampai dia bekerja, dia juga akhirnya datang terlambat, aturan-aturan semuanya jadi dilanggar gitu. Karena tidak terbiasa mengikuti aturan, karena semua itu pembentukan moral dan nilai-nilai itu dimulainya mestinya dari rumah. Iya, itu. Nah, yang ketiga itu yang cuek, keluarga yang sangat cuek, jadi tidak ada minim komunikasi. Oke. Yang sekarang mungkin kalau lebih banyak di kota-kota besar kali ya dokter ya. Tapi kalau mau dilihat di Palu juga mungkin sudah banyak juga, karena mungkin kondisi sekarang ini ya, media sosial semua itu mempengaruhi sekali ya. Oke, lanjut dokter. Ya, contohnya kayak misalnya tadi ya, orang tuanya jadi sibuk sendiri, jualan online kan ya biasanya ya. Misalnya sibuk dengan handphonenya gitu. Jadi anak-anaknya itu jadi melihat bahwa ini kok saya diajak ngobrol tapi nggak dilihat matanya. Nah, akibatnya yang terbentuk adalah anaknya jadi kurang mendapatkan kasih sayang dan minim empati. Jadi pada saat dia berkomunikasi dengan temennya atau siapapun, dia jadi juga tidak hangat gitu. Nah, dok, ini mungkin bisa mempengaruhi kalau dia masih kanak-kanak kali dokter. Ini mempengaruhi anak yang jadi autis atau gimana ya? Atau memang dari bayi ya? Kalau misalnya nah, itu juga gini, kalau misalnya anak dibilang gangguan autistik, itu kan anak yang berkebutuhan khusus yang memang secara fungsi sosialnya tidak berkembang. Itu biasanya terlihat dari usia 2 tahun nih. Kalau misalnya kita nanti kita bahas satu-satu tentang perkembangan anak di usianya. Jadi yang terakhir Kak, yang paling bagus itu adalah pola asuh yang demokratis. Ini yang bagus ya? Yang bagus. Kalau misalnya yang tadi tuh, yang acuh, yang cuek ya, anaknya jadi apa? Kurang merasakan kasih sayang, akhirnya dia mencari di luar, mencari pelampiasan di luar. Jadi kita sering lihat anak-anak yang kayak apa ya, kalau sudah remaja jadi bucin misalnya ya. Nah itu juga kan harus dihindari. Nah makanya penting banget kita lihat nih, bagusnya itu pola asuh itu yang komunikatif, yang demokratis, di mana orang tua berusaha fokus untuk regulasi emosi anaknya. Kan demokrasi yang menanyakan, kamu sekarang gimana rasanya di sekolah, seneng gak ini online? Dan fokusnya adalah anak ini bisa memecahkan masalahnya juga. Jadi contoh komunikasi yang baik ya. Contoh kalau misalnya anaknya melakukan suatu kesalahan, kalau yang otoriter, yang tadi dominan, dia langsung marah kan? Atau yang permisif ya udah nggak apa-apa, atau yang cuek dia diemin aja. Tapi yang demokratis, dia akan mendiskusikan. Dia tanya misalnya kalau anaknya dia disiplinkan, dia marah, dia kasih tahu kenapa dia marah, tujuannya ini apa. Jadi anaknya mengerti orang tuanya itu sayang sama dia. Jadi dia merasa tidak haus kasih sayang lagi, karena dia merasa jadi konten anaknya ya. Jadi secure juga. Nah, seperti tadi melanjutkan pertanyaan kakak, di usia berapa aja gitu ya.
Ini sambil kita inget-inget nih, mungkin teman-teman di rumah kan ada anaknya yang berbeda-beda ya usianya. Beda-beda. Jadi kalau umur pas lahir, bayi lahir sampai umur 1,5 tahun, ini menurut Erik Erikson ada tahap perkembangan psikologi anak. Jadi pada bayi lahir itu terbentuk rasa aman. Kalau misalnya kan anaknya nangis gitu ya, orang tua berusaha cari tahu nih, ini sebenarnya dia haus atau dia merasa popoknya harus diganti. Pada saat orang tuanya memberikan hal tersebut, itu terbentuk rasa aman, dia merasa secure. Nah, kalau misalnya tidak seperti itu ya, tidak ada pemberian rasa aman, akhirnya anaknya muncul rasa tidak percaya sama lingkungannya. Berarti dia dari bayi anak-anak ini udah terbangun juga ya sebenarnya mentalnya kalau kita bahas ya, dari dia punya karakter juga mungkin ya. Karena kalau kita misalnya salah mengasuh dari bayi, berarti mempengaruhi pada saat dia besarnya. Oke, lanjut. Nah itu tadi, namun juga tuh kalau ditanya perkembangan psikologi dari kapan? Sebenarnya dari kandungan. Oh gitu ya. Karena kalau misalnya kesehatan mental anak itu juga dipengaruhi sama orang tua, misalnya ibunya mengalami depresi selama kehamilan. Nah, ada resiko faktor kerentanan anak tersebut suatu saat juga bisa mengalami depresi. Karena itu berhubungan dengan hormonal juga. Atau misalnya anaknya bukan anak yang diinginkan misalnya. Itu juga ngaruh. Jadi psikologi itu terbentuk memang dari kandungan. Oke, jadi ingat ya, mumpung saya ini kan belum pernah hamil. Jadi rekan-rekan harus ingat ya, mental anak itu terbentuk dari kandungan loh. Jadi jangan stres. Kan PDM belum semua merit ya? Iya, ada yang belum menikah juga, tapi ada yang sudah menikah. Tapi rata-rata anak-anaknya sudah ada yang sampai remaja. Ya, ada juga yang sudah mau muda tapi 1-2 aja. Ya. Jadi bagaimana mempersiapkan kesehatan anak berarti sebelum menikah pun kita harus membereskan diri juga ya. Karena kan kita harus belajar minum, Ben. Nah, lanjut lagi Kak. Tadi sampai usia 1,5 tahun sampai 3 tahun itu pembentukan otonomi. Si anak ini otonomi itu sendiri adalah usaha dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah melihat nih anaknya udah umur 3 tahun ya, itu kan berusaha untuk dia mulai mau pakai baju sendiri, mulai. Nah, orang kebayang ya, tadi kita bahas 4 pola asuh. Pola asuh yang terbaik adalah yang demokratis. Dia kasih, dia cobain anaknya. Pas anaknya ternyata pakai bajunya kebalik atau apa, dia kasih tahu bahwa itu kebalik, mari dibantu sama-sama, gitu kan. Nah, pada saat anaknya malah daripada repot, daripada lama sih deh saya beresin semua. Akhirnya anak itu tidak terbentuk otonominya. Pada saat tidak terbentuk otonomi, dia akhirnya menjadi anak yang malu, ragu-ragu. Jadi pasif anaknya. Nah, terus lanjut lagi Kak, usia 3-6 tahun itu terbentuk inisiatif. Di usia ini kalau kita lihat itu kan TK ya teman-teman anak-anak ya, dia mulai mencoba mau bantuin orang tuanya dan kadang salah, misalnya ya mau bantuin cuci piring terus pecah piringnya gitu ya. Nah kalau orang tua yang otoriter kan langsung dimarah anaknya. Akibatnya pada saat dia marah tidak terbentuk nih inisiatifnya, yang terbentuk lawannya, inisiatif versus rasa bersalah. Jadi anak itu mudah feeling guilty, kayak terbawa loh sampai dewasa. Kok orang ini mudah ngerasa bersalah gitu ya. Kemungkinan coba deh cek, mungkin waktu usia 5-6 tahun dia pernah melakukan satu kesalahan terus orang tuanya marah langsung tegur ya. Mungkin yang kalau kita lihat banyak artinya anak-anak itu tidak mau mencoba. Ya, benar. Tidak mau mencoba. Nah, biasanya kalau kita lihat anak-anak di usia-usia begitu, Dok, mereka kan biasa ada mau mencoba bikin kue, tuh orang tua ada bikin kue, dia ikut juga bikin kue. Jadi kalau kita ada mau perbaiki sepeda, itu juga kayak misalnya orang tuanya mungkin mau perbaiki motor atau apa, kan biasa anak-anak itu aktif untuk ini. Tapi mungkin kalau pada saat melakukan kesalahan, dapat tegur, tidak mau lagi mencoba, jadi ada ketakutan sampai bisa jadi terjadi sampai besar ya. Sebenarnya Dok, kalau usia kanak-kanak dari usia berapa sampai berapa?
Jadi kalau inisiatif ini usia 3 sampai 6 tahun terbentuk. Dia udah mulai tercipta pengen bantuin orang. Jadi kayak misalnya ya, kita nggak bisa bilang, aduh kenapa ya dia udah umur 25 ini nggak ada inisiatifnya, mau cari kerja nggak ada. Itu bisa dicek tuh, apakah itu nggak terbentuk sebenarnya. Karena waktu kecil dia cenderung dibesarkan oleh keluarga yang ya udah sini saya take over aja, saya bantuin aja semuanya, dan dikasih gitu. Nah, dibiasakan untuk melakukan sendiri ya. Ya, nah sudah mulai masuk SD, biasa 7 tahun, 7 sampai 12 tahun itu terbentuk industri. Apa ya, kayak industri itu menciptakan kreativitas, menciptakan sendiri gitu ya. Jadi biasanya kan mulai gambar gitu kan. Gambar mungkin warna pohonnya biru, terus buah-buahannya warna hijau misalnya kita cenderung bilang bukan, ini salah. Kayak rambut ya, ada yang warna merah apa segala macam. Tapi kan kalau kita orang Indonesia ya, kan kebanyakan kita rambutnya hitam dasarnya memang ya. Kalau dulu zaman saya tuh ya, kalau misalnya mau warna kan kayak aneh toh kalau rambut misalnya dikasih hijau, jadi karena dijelasin bahwa tidak ada rambut warna hijau, kuning, orange gitu kan. Jadi kita mulai mewarna itu dengan rata-rata warna hitam. Tapi kalau sekarang mungkin iya ya, tidak ada yang warna kuning dan orange hijau. Nah, itu yang biasanya kita salah tuh, Kak. Biasanya kita bilang, oh itu salah, jangan. Nah, kalau kita lihat waktu kita lahir itu sebenarnya kreativitas kita miliaran. Anak-anak itu punya miliaran kreativitas. Kata jangan, kata tidak, kata jelek atau apapun itu justru menghambat kreativitasnya. Dia jadi munculnya versusnya, inferiority. Jadi sebenarnya kata-kata itu yang tidak boleh keluar dari mulut kita orang tua ya sebenarnya. Mending bertanya, misalnya, oh lihat di mana pohonnya warna tadi orange gitu ya, buahnya warna ini lihat di mana. Nanti dia akan cerita kan, dia mulai, oh iya ini belum mateng buahnya, atau misalnya oh ini kena cat buahnya, atau dia banyak bertanya kan ini apa. Jadi kesabaran orang tua untuk menjawab, kesabaran untuk balik bertanya lagi, merefleksikan itu jauh lebih baik. Itu demokratis seperti itu. Nah biasa kan kalau kita capek juga ini ya, males tanya. Iya, ada kan anak-anak yang terlalu banyak pertanyaannya. Biasa saya lihat juga kalau teman-teman misalnya, aduh 10 kali aku tanya nak sudah dapat mie gelas. Ya kan, ada teman-teman saya juga rata-rata begitu. Jadi kalau sudah mami ini banyak tanya, sudah nanya 1 kali lagi bertanya, mami kasih payung. Jadi kan sebenarnya tidak boleh begitu ya dokter ya. Lanjut dong. Ya. Atau contohnya gini, kalau misalnya dia melakukan kesalahan, kan saking kreatif misalnya dicat temboknya, atau dia bikin sesuatu vas bunganya pecah akhirnya kan ya. Kalau coba kita cek lagi ya, kalau yang demokratis dia akan pastikan anaknya aman, terus dia bilang, ayo ambil sapu, kita bersihkan sama-sama. Jadi dia fokusnya adalah konsekuensi dan si anak itu bisa bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya dia marah atau dia beresin sendiri, itu kan kalau beresin sendiri berarti yang permisif tadi ya, jadi anaknya kan jadi nggak inisiatif, atau dia otoriter, dia marah-marah anaknya jadi terhambat kreativitasnya, jadi tidak terbentuk juga industrinya, malah anaknya jadi inferior. Nah kita nggak mau seperti itu, jadi kita kasih tahu, kita bareng-bareng kerjain, jadi anak itu belajar juga untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dia. Nah karena terbentuk sampai usia 12 tahun. Sampai setelah itu 12 sampai 18, mungkin ada beberapa teman kita yang anaknya udah remaja ya, itu pembentukan identitas. Dan jadi misalnya anak remaja itu lebih terpengaruh sama peer group-nya karena dia mencari identitas. Lingkungan itu sangat penting. Sangat penting. Apalagi terpengaruh juga sama idola-idola. Misalnya apa itu? Korea. Ya, drakor lah atau girl band gitu ya, dia udah mulai masing-masing punya fans ya, masing-masing punya fans, jadi biasa ada idolanya. Betul kan? Jadi dia mulai menginternalisasi sesuatu sosok yang dia anggap itu bagus banget. Nah, makanya ini penting nih kita menaruh nilai-nilai, misalnya contoh yang pada saat dia sudah mulai pembentukan identitas, kita mulai tanamkan tentang tujuan hidup. Kenapa kita ada di dunia ini, tujuan hidup kita misalnya untuk kemuliaan Tuhan,
nilai-nilai moral dan sebagainya, kita mulai kasih gitu ke dia. Karena disitulah dia mulai menginternalisasikan segala sesuatu yang dianggap bagus untuk dirinya sendiri gitu. Nah, jadi kalau sesuai fase-fase tadi, kita bisa lihat ya bahwa psikologi itu sebenarnya terbentuk dari anak itu ada di dunia ini. Dan otak itu terstimulus nih. Kayak misalnya bener tuh kata pepatah ya, anak lahir kayak kertas kosong gitu. Nah, kita yang mengisinya. Jadi kita kasih stimulus. Tidak mungkin ya Kak, misalnya kita mau yang kesalahan terbesar, orang tua menjadikan anak itu untuk mencapai mimpinya dia. Jadi dia pengen, saya pengen anak saya itu jadi presiden, atau saya pengen dia sukses gitu. Padahal sebalik lagi, setiap anak itu lahir itu sudah dengan kondisi punya kekuatan, strength, punya keterbatasan, dan dia sudah punya benih sendiri. Gitu. Nah, sekarang kalau dari masih di remaja nih, dokter, apakah tidak terlambat kita sebagai orang tua kalau misalnya dari kanak-kanak kita salah pola asuh, gitu kan? Apakah kita tidak terlambat pada saat kita kembali untuk mengasuhnya untuk di usia remaja ini? Nah, itu gimana tuh dok? Sebenarnya kalau dipikir ya, kayak misalnya aku juga melihat ya, tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Pasti mereka juga kadang otoritatif, kadang tidak konsisten gitu. Makanya di sini kita belajar bahwa saya tidak mau mengulang kesalahan nih. Masa lalu kita nggak bisa ubah, kan hidupnya ada dua hal kan ya. Yang satu kita sudah nggak bisa ubah lagi, termasuk bagaimana pola asuh yang lalu. Tapi kita bisa mengubah masa depan. Memang akan lebih sulit pada saat orang ini sudah fase, misalnya dia udah fase remaja kan, fase pembentukan identitas. Sedangkan sebelum-sebelumnya nih inisiatifnya juga belum terbentuk baik, terus industrinya juga belum gitu. Tapi masih bisa dikejar, masih bisa ya. Karena kalau kita melihat sekarang kondisi mulai dari remaja ini kan anak-anak ini mencari identitas ya, seperti yang dokter bilang tadi. Nah, kalau kita melihat kebanyakan justru mereka masa pertumbuhan ini juga ya, mungkin ya, kalau yang dibilang seperti puber atau apa itu kan di remaja sudah mulai ada ya. Jadi kadang-kadang orang tua agak sedikit sulit juga untuk bisa mengatasi, apalagi di zaman milenial sekarang. Nah, pandemi juga ini sangat mempengaruhi. Kalau saya lihat pada masa pandemi ini anak-anak remaja itu udah mulai jadi pasif dong. Kebanyakan cuman di rumah, handphone, walaupun mungkin ada tugas-tugas online di ini ya. Jadi kalau menurut saya itu sudah sangat mempengaruhi sekali untuk di usia remaja. Kalau dibilang untuk penanganan pola asuh di remaja ini, apakah kalau kita mau maksudnya kalau kita mau ringan sebenarnya dokter ya, kalau kita mau ringan berarti dari masih bayi dan kanak-kanak itu mulai kita bangun ya, karena kalau udah remaja mungkin agak sulit ya kan untuk memulainya gitu ya dok ya. Jadi tadi benar tuh kata Kak Mimbo ya, bahwa pengaruh tadi internet sama online terhadap perkembangan remaja itu besar sekali, karena kan dia fase pembentukan identitas. Jadi fase dimana dia pengen menemukan makna hidup, diapresiasi, menemukan fokus ke diri sendiri gitu. Jadi kalau dia tidak dapat di rumah atau di kehidupan yang nyata, dia tidak dapat apresiasi, tidak dapat maknanya di kehidupan nyata, dia akan mencari ke sosial media, kayak misalnya butuh likes, butuh kalau misalnya di sosmed misalnya dia posting sesuatu terus dapat penghargaan gitu. Nah, ditambah lagi kalau misalnya dia di kehidupan nyata tidak punya komunitas yang mendukung dia, akibatnya dia mencari. Karena kan dia mencari itu, mencari jati diri kan. Nah, benar juga. Kalau misalnya tadi ya, kami mau bilang online internet ini mempengaruhi remaja, tapi kalau ada teorinya Bro Freidenbach, dia salah satu ahli psikologi, dia bilang sebenarnya enggak loh. Dari kecil di masa sekarang ini tuh technosubsystem, dia pernah bahas bahwa zaman dulu sebelum adanya internet, semua nilai-nilai atau apapun yang didapat seorang anak itu dari nuclear family-nya.
keluarga inti, papa mama, kakek nenek itu dia dapat. Tapi sekarang ada teknologi subsistem, jadi dia dapatnya dari internet. Nggak bisa lagi dipungkiri, karena kan dia bisa buka internet terus dia nonton dari TV juga ya, dia nonton siaran anak-anak. Dari siaran anak-anak itu kita juga nggak sadar ternyata ada sesuatu yang dimasukin ke dalam memorinya dia, pembelajarannya dia. Makanya penting banget untuk orang tua itu mendampingi dan menstimulasi dari diri itu sesuatu yang baik gitu. Jadi tadi ya lembar kertas yang kosong ya Kak ya. Kalau misalnya kita nggak mungkin bilang ke anak, kamu harus belajar, kamu harus baik, sedangkan kita tidak pernah menanamkan itu dari dia masih kecil. Makanya kalau saya ingat ya, waktu dulu kecil itu suka diputarin lagu sekolah minggu, gereja gitu ya. Terus kalau misalnya terus kalau misalnya kayak kita pengen nih anaknya lagi belajar gitu ya, kayak nggak mungkin dia bilang kamu harus belajar, kamu harus membaca, sedangkan dia lihat mamanya itu lihatnya handphone. Karena anak-anak ada teori Kohut, Kak, itu mirroring idealizing. Jadi anak-anak ini dia lebih menangkap apa yang dilakukan orang tuanya ketimbang apa yang diomongin disuruh sama orang tuanya. Udah lihat ya. Karena kalau kita tahu bahwa memang anak-anak ini adalah peniru yang baik ya, bukan pendengar. Kalau kita tahu itu. Nah, lanjut dong. Jadi kalau misalnya kita pengen nih anaknya suka belajar, jadi sejak kecil kita mulai bacakan mungkin buku cerita ya, atau baca Alkitab sebelum dia tidur yang bergambar, berwarna, disuruh mewarnai toko-toko dulu. Saya ingat ya waktu sekolah minggu kita disuruh mewarnai toko Alkitab, terus di bawahnya ada cerita kan. Terus ada yang seminggu itu kalau misalnya setiap malam ada sekarang kalau yang bisa dicari tuh Alkitab bergambar. Udah banyak. Mamanya mulai masukin nilai-nilai itu. Pada saat tidur kan orang udah mau mulai apa ya, kalau misalnya gelombang otaknya itu sudah mau fase alfa. Biasa orang kalau mau hipnotis orang, hipnoterapi itu kan dia bikin setengah tidur dulu supaya melekat gitu kan, sugesti. Nah, bagusnya kita mendongeng anak sebelum tidur juga seperti itu, menceritakan fase kisah-kisah di Alkitab untuk menanamkan nilai-nilai waktu dia mau tidur. Nah, di situ pun kalau kita sering mengajarkan untuk membaca bareng pada saat dia masih umur 1, 2, 3 tahun gitu ya, itu kan yang terbentuk adalah oh ya ini enak banget dia membaca, dia akan lebih suka. Lihat deh anak-anak yang gemar membaca itu orang tuanya biasanya suka membaca juga. Benar. Gitu Kak. Dia melihat ya, dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, jadi rekan-rekan dewasa muda, kita tahu bahwa pola asuh anak itu lebih baiknya itu dari masih bayi sampai kanak-kanak, sampai juga remaja dan dewasa. Jadi kalau misalnya kita mau susah di remaja atau dewasanya, berarti kan kita cuek aja ya dari awal, dari masih bayi sampai anak-anak. Tapi kalau kita mau ringan atau udah enak untuk pola asuh anaknya itu ya bagusnya ya kalau kita mau susah berarti ya biarkan aja cuek ya, seperti tadi ada teori cuek. Nah kalau kita karena memang kondisi sekarang ini pada saat sudah remaja ini loh dokter yang banyak memang, karena kita juga tidak bisa salahkan teknologinya akan terus maju dan memang itu ada baiknya dan ada tidak baiknya gitu loh. Ya, nih satu lagi sebelum lupa, tadi Kakak bilang kita memang tidak bisa kayak membatasi anak untuk teknologi, justru kita harus beradaptasi. Makanya bukan kita mempersiapkan dia masa depannya seperti apa, paling bagus mempersiapkan dirinya dia itu secara mandiri. Jangan fokus sama nilai-nilainya saja, tapi kemampuan dia mengatur bahwa ini baik atau buruk ya. Jadi yang teknologi nggak salah Kak, teknologi itu adalah media. Tapi pada saat kita tahu ini tuh kita ambil fungsi baiknya, nah anak-anak ini tahu oh ya saya pakai untuk nulis blogger misalnya, saya bikin vlogger itu, saya jadi vlogger untuk menginspirasi anak-anak yang lain misalnya. Dia tahu tujuan hidupnya, kan tadi kan membentuk identitas itu di fase remaja. Terus dia punya, kita nggak bisa gini, misalnya ya, anak-anak ini kan ada berkembang sesuai fasenya. Pada saat dia sudah remaja, kita nggak bisa memperlakukan dia kayak anak-anak, karena remaja ini
dia sudah peralihan menuju dewasa. Jadi justru dia yang berkembang banget itu psikososialnya. Makanya penting kita memastikan apakah anak remaja ini punya teman-teman yang support dia, yang healthy, life-giving relationship, hubungan yang baik, bukan toxic gitu ya. Jadi kita pastikan itu aja, bahwa dia ada di lingkungan yang tepat untuk dia berkembang, bertumbuh gitu. Jadi beda ya, kalau misalnya tadi itu fase, tadi kan makanya bahas satu-satu, umur segini orang tua sangat berperan memang di rumah. Tapi kalau remaja tuh 50-50, orang tua itu tergantung nih. Kalau memang dia merasa aman, dia sudah punya pengalaman dengan orang tuanya terbuka, demokratis gitu ya. Dia akan terbuka, dia akan cerita apapun yang dia alami di luar. Nah, justru kalau kebalikannya, orang tuanya punya pola asuh yang tadi otoritatif atau yang otoriter atau yang cuek banget itu, akibatnya apa? Anaknya tertutup. Dia malah kalau ada masalah tidak mau menceritakan, gitu ya. Sampai kadang yang datang ke rumah sakit yang ke psikiater atau ke psikolog, Kak, itu anaknya sudah mengalami gangguan mental. Baru datang, orang tuanya baru kaget gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ternyata depresi, orang tuanya fokus nih, nilainya harus bagus di sekolah, juara 1 terus tiba-tiba mengalami depresi, pengen bunuh diri gitu ya, karena ada satu masalah. Nah, terus dia bingung, anak saya ini baik-baik saja, kenapa jadi seperti ini ya? Sebenarnya kalau dibalik lagi ke belakang, apakah komunikasi kamu sama anak kamu itu sudah dalam? Atau hanya kamu melihat di permukaan aja, atau kamu sebenarnya cuek gitu? Nah, itu penting, Kak. Makanya memulai komunikasi itu bukan pada saat dia sudah remaja, mulai dari dia masih kecil. Iya, masih kecil ya, masih dari bayi juga sering harus dibicarakan, walaupun mungkin dia belum bisa bicara ya. Oke, terima kasih Dokter Lydia untuk penjelasan itu. Nah, sekarang kita masuk ke fase dewasa nih, Dok. Gimana kira-kira pola asuh nih kalau sudah dewasa? Kalau dewasa ya. Jadi kalau tadi balik lagi ke fase perkembangan psikososialnya Erikson, usia 18 sampai 40 tahun itu fase intimacy dan isolasi. Makanya kan mulai itu kita kayaknya naksir sama ini ya, kayak berusaha untuk pengen intim sama orang gitu, attachment sama orang. Nah, kalau yang belum berarti komunitas atau persahabatan gitu ya teman-teman. Jadi makanya tetap terhubung, kayak misalnya pandemi lah ya. Pandemi ini kalau misalnya tidak terbentuk intimasi sama teman-teman kita jadinya kebalikan, jadinya isolasi versus yang terisolasi, jadi depresi kan kalau isolasi. Makanya penting banget kalau kita berada di lingkungan yang benar-benar support kita gitu, Kak. Kalau misalnya di kota besar yang sendirian, mungkin ya terpaksa ya harus cari online berarti ya, kayak misalnya komsel online atau apa gitu. Yang pasti nggak bisa sendirian, kan lagian manusia itu kan makhluk sosial, kita lihat aja sendiri bilang manusia itu nggak bisa hidup seorang ini saja gitu kan, kita butuh orang lain gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya udah kita dewasa ya, kita bicara soal di usia dewasa. Nah, kan kalau sudah terbentuk dari anak-anak, remaja sampai dia dewasa, dia di sini sudah kelihatan ya, Dok. Dia misalnya mau jadi dia sudah bisa, dia seperti apa orangnya, seperti apa. Nah, itu bisa berarti kalau kayak dokter yang psikiater ini pasti udah tahu tuh dia terbentuknya dari mana gitu kan. Nah, mungkin tidak terlalu banyak kita bahas soal dewasa ini kali, Dokter ya. Nah, yang lebih banyak ini mulai dari anak-anak sampai remaja. Nah, jadi ini penting sekali ya teman-teman dewasa muda untuk pola asuh anak dari bayi, dari sampai kanak-kanak masuk di remaja. Karena kalau udah dewasa ya mungkin mereka udah bisa mencari pekerjaan, kadang-kadang udah lebih tidak mau terlalu terikat dengan orang tua kali ya, atau keluarga. Nah, gimana, mungkin ada masukan nggak, Dok? Misalnya contoh nih, saya mau tanya, pernah nggak, Dok, ada yang konsultasi ini sama dokter yang mungkin dia punya anak udah kebiasaan mungkin main games atau apa, jadi ditegur sama orang tua, mungkin ya itu orang tuanya jadi sakit hati, menangis atau apa. Nah, sekarang kalau kita mau lihat orang tua nih konsultasi ke dokter, yang salah sebenarnya siapa nih, Dok?
Kalau kita sebenarnya bukan cuma masalah games sih dokter ya, bukan masalah gamesnya, tapi banyak hal karena memang di remaja ini yang agak lebih apa ya kalau kita lihat karena saya juga punya ponakan nih dok, mulai dari bayi semua sudah terbiasa dengan saya sampai remaja pun, jadi saya bisa melihat karakter mereka itu ataupun mungkin di remaja pun saya udah bisa lihat bahwa anak ini kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu. Nah, yang maksudnya saya mau tanya, kalau sudah kondisi kayak begitu, ini yang salah sebenarnya siapa ya? Nih, pertanyaannya kami ini banyak sekali sebenarnya. Tunggu, pertama kan gini, apa tadi ya pertanyaannya? Main game ya, main game. Jadi kalau anak sampai remaja itu masih kayak apa ya, belum bisa mengungkapkan emosi. Kayak misalnya kalau kita lagi sedih atau marah kan kita bisa bilang, aku lagi sedih nih, aku lagi kesel sama si ini. Kita bisa komunikasikan kan. Nah kalau anak itu regulasi emosinya itu dia lihat orang tuanya. Kalau memang orang tuanya lagi kesel terus mukul-mukul barang apa ya, jadi kita lihat ya anaknya juga akan begitu. Dan dia cenderung kayak lebih kelihatan uring-uringan. Nah, si anak yang merasa secara apa ya susah untuk mengungkapkan emosinya, apalagi kalau tadi ya pola asuhnya itu bukan demokratis, yang orang tuanya, ayo gimana perasaan kamu di sekolah, kamu lagi kesel ya sama si ini, coba ceritakan. Nah, itu kan enak. Tapi kalau tidak terbiasa seperti itu, akibatnya apa? Dia mencari cara buat menghilangkan emosi negatifnya. Salah satu dengan game. Sebenarnya kalau kita lihat anak itu main game, dia senang, itu sebenarnya yang kita harus lihat bukan menyalahkan dulu ini siapa ini yang salah, enggak. Apakah anak ini lagi stres sehingga dia butuh sesuatu yang menghibur dia, yaitu game. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang dia lagi tidak bisa mengungkapkan emosi negatifnya, ada sesuatu masalah, dan itu adalah pengalihannya terhadap rasa tidak nyaman di kehidupan yang nyata. Makanya mungkin ya biasanya kita lihat nih anak kok di kamar terus, tidak mau keluar rumah. Nah, apa ada sesuatu traumatik sama hubungan dengan orang lain atau sama temennya, mungkin dia diejek atau dibully gitu ya, terus dia tiba-tiba berubah. Nah ini penting banget, makanya sejak kecil orang tua itu lebih jangan terlalu pentingkan juga. Ini harus seimbang. Jangan hanya intelektualnya, tapi kondisi kesehatan psikologis mentalnya dia, kemampuan untuk meregulasi emosi, beradaptasi terhadap lingkungannya, apakah dia merasa bahagia gitu ya, terus bagaimana cara dia mengeksplorasi gitu, ada masalah terus dia cari jalan keluarnya. Dengan memang peranan orang tua ini penting. Kan biasa ada orang tua kalau sudah masuk sekolah anaknya udah urusannya bu guru itu di sekolah kan, jadi pikir yang penting sudah bayar uang sekolah, urusan guru di sekolah. Tapi dia tidak tahu bahwa penting peranan orang tua itu penting buat anak di rumah karena akan membentuk dirinya sendiri ya kan. Lanjut dong. Iya kan. Nah, iya dulu gitu ya, saya udah di sekolah aja nih. Tapi mungkin ada terbantu juga nih di sekolah karena ada teman-temannya juga kan. Teman-temannya mungkin ada temannya yang sudah lebih dewasa terus membantu dia, atau memang ada guru-guru yang sering dia ketemu, dia melihat gurunya, oh ya dia tadi kan dia mirroring, dia lihat gurunya seperti itu. Tapi kan karena pandemi ya, online semua di rumah, ibunya stres lagi kerja online, terus anaknya juga di rumah stres, makanya kan konflik juga cukup besar terjadi ya pada saat pandemi ini. Nah disinilah mulai muncul kayak kemarin itu yang pas konsul mulai muncul, anaknya mulai stresnya muncul, orang tuanya juga. Salah siapa? Nggak salah siapa-siapa, karena memang satu kondisi yang membuat tercetus akhirnya stres dalam keluarga ini. Jadi kalau seperti itu yang kita lakukan adalah orang tuanya dulu yang harus diterapi, orang tuanya dulu yang harus berubah dulu, harus menyadari dan manajemen stresnya dia dan mengenali dulu kondisinya, baru anaknya. Karena nggak bisa kan balik lagi ya, anak itu peniru yang baik tapi bukan pendengar. Karena kebanyakan memang dong orang tua ini kan tidak mau disalahkan,
Jadi tidak mengoreksi diri apa yang terjadi, hanya menuntut bahwa anaknya itu harus seperti ini loh, harus melakukan ini, begitu maunya, karena mungkin tidak mau direpotkan, karena ya apalagi kondisi sekarang, ekonomi juga mungkin orang tua juga pikirkan itu ya. Nah, tapi kan kita harus perhatikan bahwa pola asuh anak itu memang penting sekali, dan pendampingan orang tua itu ya pada saat mereka mungkin nonton media sosial, pada saat mereka mungkin nonton YouTube, main game, itu kan mungkin tetap akan didampingi ya. Nah gitu. Jadi tadi lanjut dari kakak bilang bahwa pada saat orang tua tersebut datang biasanya kita tidak menyalahkan sih. Jadi mungkin mindsetnya ya, paradigmanya kita sebagai teman-teman yang sebagai orang tua di rumah, bahwa pada saat punya anak, mindset dulu nih, ini anak sebenarnya bagi kita apa? Ya tadi balik lagi, di zaman sekarang banyak orang tua yang menganggap bahwa anak itu harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya, tanpa kita mendengarkan anak. Nah, ada baiknya kita juga bisa melibatkan anak untuk apa yang terjadi sekarang, yang dia mau, perasaannya dia seperti apa, keputusannya dia. Karena kan gini, pada saat anak itu ibarat apa ya, benih gitu ya, benih datang nih, kita tanam nih, ini ada pohon nih, tanam kan, waktu jadi benih kita nggak kelihatan nih baik, kita cuma menyediakan lingkungan tanahnya yang gembur, dikasih oksigen, air, ya digemburkan gitu ya, diajak ngobrol ya tanamannya gitu. Kalau kita biarkan atau kita kasih perlakuan yang justru tidak mendukung, ya udah, dia jadinya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau dia jadinya seperti apa, misalnya gitu. Nah, jadi sebagai orang tua ya gitu, kita lebih banyak untuk menggali ini kekuatan anak saya di mana ya fokusnya. Gitu. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, ini terakhir mungkin kali Dok ya. Kebanyakan kan orang tua ini dipikir anaknya mungkin masih bayi atau kanak-kanak, belum begitu mengerti, mungkin belum bisa bicara, belum begitu mengerti. Nah, kira-kira menurut dokter, perkelahian rumah tangga ya, suami istri mungkin ya, itu baik tidak Dok? Maksudnya pengaruh buat fisik psikologi anak juga gitu. Karena kebanyakan orang tua pikirnya anaknya juga belum bicara, anak juga belum mengerti apa-apa, jadi kadang-kadang di depan anak begitu melakukan pertengkaran gitu kan, itu apa bisa pengaruh memang itu? Kalau dibilang ngaruh ya, kenapa? Karena gini, walaupun anak itu tidak bisa bicara atau apapun, tapi apapun yang ditangkap sama panca inderanya itu tersimpan di memori. Nah, kan kalau pada saat dia dengar suara yang keras yang kencang, itu kan pasti dia kaget. Jadi ada ketakutan. Ada ketakutan. Memori kita tuh ada dua Kak, memori limbik yang di alam bawah sadar kita itu melibatkan emosi, itu tersimpan trauma. Justru memori kognitif itu yang kayak kita menghafal gitu ya, kita berpikir dia nggak ingat, mungkin dia nggak ingat secara memorinya Pentium berapa ya itu kan kita itu manusia ternyata ya dikasih seperti itu. Kita biasanya kita merasa kita lupa nih terhadap sesuatu, tapi kan secara emosi kok ke-trigger ini kita jadi sakit hati, atau kita jadi tidak percaya sama orang, atau ya tadi itu ya, maksudnya orang tuanya bertengkar, dia jadi ketakutan. Nah itu balik lagi, tersimpan di memorinya dia sampai dia besar. Makanya pada saat orang tua menyadari, misalnya tadi ya dari bayi nih, dia pernah pas anaknya lahir tidak sesuai dengan harapannya dia, misalnya dia pengen anaknya perempuan, ternyata yang lahir laki-laki, contoh misalnya, atau waktu selama anaknya di kandungan dia sempat melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya contoh lah, atau tadi yang kakak bilang, pas anaknya masih kecil terus dia pernah bertengkar di depan anaknya, atau pernah keluar kata-kata yang kasar gitu ya. Yang pertama memang harus memaafkan, karena kan meminta maaf karena pengampunan, keterbukaan itu awal pemulihan kan. Nah itu tetap harus kita evaluasi lagi nih sekarang, karena kan kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi sekarang ini kita ke depannya nih ada terjadi pemulihan bagi si anak ini. Jadi kan bagusnya begitu ya. Jadi memang pengaruhnya besar sekali ya teman-teman semua.
Jadi tolonglah kalau misalnya ada kesalahpahaman, ada pertengkaran rumah tangga, itu bisa lari ke hutan. Jangan di depan anak-anak ya. Oke. Itu baru pertengkaran saja Kak, tapi perbedaan pendapat pun di depan anak, misalnya ya, si bapaknya bilang A, terus si ibunya bilang boleh, atau si bapaknya bilang jangan gitu ya, itu juga terjadi kebingungan pada si anak. Makanya penting nih sebelum memutuskan sesuatu harus diskusi dulu. Iya, jadi suami istri ya. Iya, jadi dia lihat oh ya ini papa mama itu satu. Iya, oh iya. Gitu. Jadi, karena mereka melihat ya seperti tadi ya, mereka lebih banyak melihat apa, meniru ya, melihat apa yang dilihat di depan mata. Oke, nah lanjut ya Dok, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa ada istilah kesehatan mental? Nah, mohon dijelaskan nih Dok. Atau dari definisinya saja dulu Kak. Ya, boleh. Kalau dari WHO sendiri, itu kesehatan mental itu ada 4 kriterianya. Pertama, merasa sehat dan bahagia. Terus yang kedua, ya ini benar nih. Yang kedua itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, menghadapi tantangan hidup. Dan yang terakhir itu berpikir positif terhadap diri sendiri sama orang lain. Nah, jadi pada saat mendidik anak, kita fokusnya itu kan bukan hanya dia itu berhasil atau mungkin di sekolah juara 1 terus. Enggak, yang paling penting adalah sebenarnya dia sehat secara mental. Karena banyak sekali kita lihat sekarang, justru orang-orang yang mengalami depresi, kalau kita bisa baca-baca ya, itu orang yang sudah di puncak kepopulerannya, orang yang sudah sukses sebenarnya, tapi kenapa? Karena dia merasa dia nggak bahagia, dia nggak merasa sehat secara mental, dan dia setiap kali ada masalah dia nggak bisa hadapi. Nah, ini pentingnya kita juga mendidik anak, memberikan pola asuh yang tepat supaya anak-anak ini bisa justru kalau ada masalah dia bisa menghadapi tantangan tersebut, bisa beradaptasi dengan ini kan era bergerak terus ya, nanti 5.0, ntar era apa ya, habis milenial apalah gitu ya. Kita lihat bahwa banyak sekali perubahan zaman gitu yang terjadi. Jadi bukan kita mempersiapkan, bingung juga mau mempersiapkan masa depan, sedangkan kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Jadi yang kita persiapkan adalah yang tadi, bahwa anak ini tuh memiliki kapasitas mental yang baik gitu kan. Oh jadi memang memiliki mental mental yang sehat ya, itu berarti sangat pengaruh sekali dari pola asuh ya, dari masih bayi sampai selanjutnya ya, karena akan terbentuk di situ otomatis. Kalau dia pola asuhnya baik atau bagus ya, dari bayi atau dari lahir atau mungkin dari kandungan kali ya dong, berarti kan dia memiliki mental yang sehat ya untuk itu. Oke. Jadi ya sangat pengaruh sekali ya teman-teman. Kita tahu bahwa pola asuh itu sangat penting karena menentukan kesehatan mental dari anak-anak kita. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Dok. Apa saja sih bentuk atau jenis mental yang tidak sehat pada seorang anak dan apa penyebabnya? Kemudian mungkin bagaimana kita mengatasinya supaya rekan-rekan dewasa muda ini bisa tahu. Nah, kalau dibilang mental sendiri itu kita bagi dari pikiran, perasaan, kehendak ya. Nah, pikiran dan perasaan lah. Jadi kalau misalnya orang yang punya mental yang sehat, pola pikirnya itu positif, optimis, secure lah gitu ya. Secara pemikiran juga dia fokus terhadap hal yang bisa dia kontrol gitu. Jadi tidak terfokus pada hayalan atau yang ekspektasi terlalu tinggi, tapi dia lebih ke mendarat lah ya, namanya apa ya, realita base gitu. Nah terus dan berpikirnya rasional. Nah itu kalau secara perasaan emosinya stabil. Kita bisa lihat kalau orang yang sakit secara mental itu pemikirannya juga tidak logis atau apa ya mungkin gitu ya, termasuk tadi secara emosi juga tidak stabil gitu emosinya. Nah itu muncul tuh kalau misalnya kita bilang kalau gangguan emosi ya orang-orang yang mengalami depresi, kecemasan. Sebenarnya kalau orang-orang yang sensitif itu masuk di mentalnya tidak sih? Nah gini kan, berarti kita bicara lain itu sensitif. Nah kalau kita bilang ini, oh ini gangguan mental. Kalau dibilang gangguan itu ada dua, dia sudah disfungsi dan distres.
Di stres itu dia merasa nggak nyaman, dia merasa aduh ini stres banget, kegelisahannya dia. Nah, kalau disfungsi dia udah nggak bisa berfungsi. Kita bisa lihat kalau anak-anak kok nilainya jadi menurun, atau fungsi dia sebagai teman untuk temannya juga nggak baik gitu ya, atau kalau misalnya sudah kerja juga nggak bisa bekerja gitu. Dua hal ini kalau ada disfungsi dan distres itu sudah berarti dia ada gangguan secara mental. Tapi kalau misalnya kayak sensitif aja, nah mungkin itu adalah temperamen yang harus diubah gitu, karakter yang harus dia yang diubah gitu kan ya. Nah, saya kira itu kan pengaruh juga kesehatan mental. Karena ada orang-orang yang begitu ya, maksudnya kita berteman gitu, tapi kan kadang-kadang dia lebih sensitif, lebih ini, jadi yang kita jadi tidak nyaman berada di sekitar dia. Tapi bisa juga itu gangguan, ada kalau misalnya di kedokteran jiwa ya atau psikolog juga belajar, ada namanya gangguan kepribadian Kak. Jadi orang dengan gangguan kepribadian mungkin dia nggak berasa ada masalah, tapi teman-temannya yang merasa. Jadi kayak misalnya ya, kalau satu orang ini konflik sama si A, ya mungkin mereka berdua nggak cocok. Tapi kalau dia konflik sama si A, B, C, D, E, itu ya semua satu kantor atau satu sekolah, nah kemungkinan besar dia pasti ada gangguan. Nah itu yang harus dihubungkan dengan profesional untuk menggali apakah ini memang ada gangguan mental. Nah balik lagi, apa tadi penyebabnya? Penyebab orang mengalami gangguan mental itu adalah biologi, psikologi, dan sosial. Kalau biologi ya, tidak menutup kemungkinan nih, memang ada faktor genetik. Karena ada beberapa gangguan yang memang ada turunan seperti itu Kak. Nah, yang kedua psikologi. Psikologi itu pikiran. Jadi orang-orang yang sering berpikir negatif, punya mindset yang buruk gitu ya, orang jadi yang copingnya juga nggak bagus dari kecil gitu ya. Kalau misalnya ada masalah dia justru cari pengalihannya yang tidak bagus, misalnya dia tidak menghadapi tidak belajar. Dan tadi balik lagi ke pola asuh. Kalau misalnya orang itu memiliki kemampuan menghadapi masalah lebih baik, itu karena sudah diajarkan dari kecil. Kalau enggak, ya udah dia akan rentan terhadap masalah gangguan jiwa karena dia nggak bisa beradaptasi nih, dia tidak punya kemampuan untuk buat mengekspresikan. Ya, nah yang ketiga sosial kan, biologi, psikologi, sosial. Sosial ini adalah pengaruh lingkungannya. Kalau misalnya lingkungannya mendukung atau dia kasih, misalnya dia lagi jatuh, makanya ada di Alkitab dia bilang ya, apa itu? Kalau 2-3 orang jadi nggak tahu nih ayatnya mana. Intinya kan kita nggak bisa kalau misalnya sendirian nih, terus kita dapat masalah, ya itu pasti jatuh gitu ya. Tapi kalau kita punya beberapa teman yang support kita, misalnya saling mendoakan atau dibantu lah gitu ya, dukungan. Berarti memang lingkungan ini penting sekali juga ya, karena bisa mempengaruhi mental kita. Jadi kan misalnya bergaul dengan siapa gitu kan. Nah, karena memang sudah di firman Tuhan juga ada dibilang ya, pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk. Ya kan. Nah, jadi sangat penting sekali untuk pergaulan ya, lingkungan di rumah juga ya gitu ya Dok ya. Mungkin terus ada lagi nggak Dok? Ya itu tadi biopsikososial ya, mempengaruhi orang ini jadi sakit mental atau enggak. Dan kalau kita lihat nih ada faktor namanya internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor eksternal, faktor dari luar, kalau semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin banyak, itu juga membuat kita rentan nih. Tapi ada faktor internal, karena kan biasa orang mengalami satu kejadian trauma yang sama, traumanya berat ya. Tapi kok ada satu yang jadi gangguan mental, satunya tetap kuat, bisa ngatasin. Tadi karena ada faktor internal, faktor dalam dirinya dia, persepsinya dia, kemampuan dia berpikir, mengatasi masalah. Nah, ini juga sangat dipengaruhi terhadap tadi pola asuh dan coping. Coping itu adalah cara untuk dia menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau aku pikir salah satu yang membantu itu agama atau hubungan kita sama Tuhan. Karena kan balik lagi, kalau misalnya kita tidak punya satu harapan, tiba-tiba kita kondisi yang benar-benar orang lain kan tidak sepenuhnya
sempurna mau bantu kita. Iya, benar. Kadang ada di titik terendah dalam hidup kita itu kayaknya orang lain juga kita minta tolong nggak ada gitu Iya. yang mau bantuin. Betul. Nah, ya itu Ujung-ujungnya titiknya larinya ke Tuhan. iya. Ya. Jadi jadi dia punya persepsi atau reframe di otaknya dia bahwa oh ya ada satu figur yang bisa tolong saya. Iya. Nah di situ kan meskipun nih belum ada penyelesaian masalahnya, tapi pola pikirnya itu tuh sudah ada udah punya harapan nih. Ada hope gitu ya, Iya. harapan. Nah itu juga salah satu yang membuat dia menjadi lebih tenang. Meskipun belum selesai. Ya, walaupun belum selesai, tapi setidaknya dia ada iman, ya, punya pengharapan ke depan bahwa Tuhan pasti turut campur tangan nih, ya, gitu. Nah, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan, Dok. Kira-kira peranan orang tua untuk kesehatan mental anak itu gimana ya, Dok? Ya? Peranan orang tua nih. Memang kita tahu bahwa peranan orang tua ini penting toh, mungkin bisa dijelaskan karena mungkin dari pengalaman yang dokter orang tua. Jadi kalau dibilang peranan orang tua, ini kan orang tua adalah orang yang pertama kali kita ketemu di dunia ini. Iya. Ya kan? Tadi kan fase umur 0 sadar diri. sampai Sadar diri. Saya sudah baru mau tahu apa-apa, orang tua yang dilihat ya. Kan tadi kita bahas yang tadi tuh Kak, fase yang usia 0 sampai 1,5. Rasa aman. Bayangkan kita lahir nih udah tertolak dari kecil sama kan tidak ada rasa aman. Gimana kita mau hidup gitu? Sedangkan basic of life itu kita harus merasa secure dulu nih, aman dulu, ada rasa percaya dulu terhadap lingkungan dunia ini gitu. Nah, dari awal aja mau melangkah, orang tua lah yang membuat kita merasa oh ya ternyata kita ada di lingkungan yang aman untuk kita bisa hidup. Kita kan mau hidup nih kan lahir. Nah, dari setelah itu anak ini dia representatif dari orang tuanya. Kalau orang tuanya secara mentali stabil, sehat, ya boleh dipastikan anaknya ini kan dia akan mirroring ke orang tuanya. Dia akan merasa oh dia berkembang di lingkungan yang tepat, bertumbuh di di tanah benih yang tanahnya bagus gitu kan. Nah, ibarat gitu, jadi kayak misalnya di Alkitab tuh benihnya jatuh di batu-batu. Jadi pas orang tuanya ternyata tidak mendukung, ya udah dia akan mati. Gitu. Tapi mungkin kan banyak nih kejadian yang dia lahir orang tuanya nggak ada. Iya benar. Kan? Terus dia punya orang tua pengganti. Nah, itu juga nggak masalah. Orang tua itu bisa menggantikan. Sama biasa kayak ada orang bilang dan orang tua sambung. Ya orang tua sambung. Ya kita juga atau kakek neneknya ternyata yang bisa menggantikan figur orang tuanya, itu nggak masalah. Tapi balik lagi tapi ada pengaruhnya nggak Dok biasa kayak begitu-begitu tuh? Kalau menurut dokter biasa dari konsultasi ada yang pengaruhnya buruk, lebih banyak kan mana nih? Pengaruhnya buruk atau baik ya? Enggak juga, kalau misalnya orang tuanya itu bisa memberikan pola asuh yang demokratis tadi, terus dia mendukung anaknya perkembangan emosi, perkembangan psikologisnya juga terpenuhi, sebenarnya nggak masalah. Karena kalau kita lihat juga banyak dari anak yang dibesarkan di keluarga yang beneran, keluarga orang tua yang asli, orang tua kandung, tapi pola asuh yang salah dibanding dia dibesarkan orang tua sambung tapi dia pola asuhnya benar, kita bisa lihat perbedaannya. Atau si kembar lah ya, kembar dengan genetik yang sama, hormon yang sama gitu ya, terus satunya dibesarkan di keluarga yang otoriter, satunya demokratis, beda, hasilnya juga beda. Jadi balik lagi anak itu sehat mental itu adalah ada faktor genetik, tapi ada faktor pola asuh, terus faktor lingkungannya, di mana dia dibesarkan. Jadi 3 peran ini yang harus dilihat juga. Oke Dok. Jadi memang 3 hal ini penting sekali ya, tapi lebih penting memang peranan orang tua. Ya. Karena dari memulai segala sesuatunya itu yang kita lihat adalah orang tua ya, segala sesuatunya. Jadi tidak bisa kita sebagai orang tua cuek-cuek aja ya. Saya aja ponakan saya itu ada 9. Jadi rata-rata besar dari kecil sampai besar di rumah ya. Jadi udah bisa tahu
biar kita dipedan. Jadi udah belajar memang ini, tapi kita bisa lihat lah perkembangan memang penting sekali untuk peran orang tua. Nah ini Dok, ada satu pertanyaan yang mungkin agak lebih ini, tapi perlu pengalaman kali ya dari dokter ya. Nah, bagaimana membangun mental anak yang memiliki kekurangan fisik dari lahirnya misalnya Dok ya? Ya mungkin kekurangan fisik ini banyak, tapi kan bisa kurang lebih dokter tahu ya. Membangun mental anak yang memiliki kekurangan fisik yang dari lahir. Sedangkan kalau kita lihat bahwa mental orang tua juga perlu dibangun. Nah, karena suami istri pada saat menerima atau mengetahui anaknya kekurangan fisik, belum tentu mentalnya siap, ya kan? Nah itu gimana membangunnya kekurangan fisik? Sedangkan pertumbuhan fisik anak itu terus berjalan Dok. Karena kan dua-dua nih harus dibangun. Gimana? Ya Kak, sebenarnya nggak mudah ya. Ya, mudah punya anak yang berkebutuhan khusus atau dia lahir berbeda dengan anak-anak yang lain. Apalagi kalau misalnya secara fisik ada keterbatasan. Yang paling pertama ya penerimaan dari orang tuanya. Orang tuanya bisa menerima dan jangan menyalahkan dan bertanya-tanya apakah kamu berbuat dosa, kan dia kita ya mungkin kamu berdosa, enggak, karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada maksud Tuhan. Nah, anak yang lahir dengan berkebutuhan khusus mungkin ada yang mau diajarkan juga, karena saya lihat juga beberapa pasien yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka justru dalam keluarga itu banyak diberkati, banyak ada perubahan. Ada yang sampai membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga, karena dia bisa merasakan kan secara orang tua apa yang dialami, jadi dia bisa menginspirasi orang lain juga akhirnya. Nah, kalau dari situ mungkin teman-teman di rumah juga bisa cari kali ya di internet, soalnya ada dua tokoh yang itu juga suka saya kasih kalau misalnya ada orang yang mengalami ini, saya bilang coba deh kamu baca. Mungkin kakak udah sering dengar Nick Vujicic ya? Iya. Dia lahir dengan tidak ada tangan dan kaki gitu. Tapi yang dilakukan orang tuanya adalah melihat positifnya dia. Kita kan cenderung sebagai manusia ya, kita pasti melihat itu kekurangannya. Tapi balik lagi, apapun yang lahir, apapun yang ada di dunia ini itu pasti ada tujuan. Kenapa dia harus lahir gitu ya. Nah, kenapa kita tidak fokus kepada tujuan anak ini apa kedepannya, dan saya mau mempersiapkan anak ini sehat secara mentalnya, bisa menerima dia dirinya apa adanya dan fokus kepada tujuan hidupnya gitu. Karena kan memang setiap anak itu beda-beda ya, beda-beda rezekinya, beda-beda kehidupannya ya. Menurut saya beda-beda berkatnya kali ya. Ya benar Kak. Dan satu lagi, Lizzie Velasquez mungkin bisa cari juga. Dia ada sindrom yang dia nggak punya lemak. Jadi kalau lihat mukanya tuh kayak tinggal tulang sama kulit gitu. Nah, bagaimana orang tuanya si Nick sama si Lizzie ini mensupport mereka. Jadi mereka juga mempersiapkan anak-anak ini tetap percaya diri dan mereka ada. Jadi pendampingan psikologis ke anaknya sampai anaknya dewasa. Karena balik lagi kan kita nggak bisa memprediksi ya apakah lingkungan atau teman-temannya mau menerima mereka. Malah bisa jadi mereka jadi bahan olokan atau rujukan teman-temannya. Nah, bagaimana orang tua ini hadir bersama anaknya dan ada di samping anaknya bahwa dia nggak apa-apa, ibu mencintai kamu dan kamu berharga, dan mengajarkan anak untuk apa yang harus kamu lakukan. Kita nggak bisa 10% hidup ini kita nggak bisa kontrol. Apa yang mau orang lain sikap ke kita, nggak bisa. Tapi 90% kita bisa kontrol kok hidup kamu, masa depan kamu mau jadi apa, respon kita ke mereka gitu ya. Kita memilih untuk bahagia keluarga kita seperti ini, itu kita bisa gitu. Nah, balik lagi, tidak mudah memang Kak. Jadi kadang memang perlu doa dan kekuatan dari Tuhan juga untuk membantu supaya kita bisa bagaimana diberikan hikmat untuk merawat anak dengan berkebutuhan khusus. Berarti memang orang tua ini harus kompak ya,
harus kalau dibilang sehati sejiwa sepikir untuk karena kan memang tidak bisa hanya istri aja yang kuat, tidak bisa hanya suami aja, karena kalau cuma satu orang saja ya pasti akan lemah juga nanti ujung-ujungnya ya. Jadi memang benar-benar harus kompak, harus satu pikiran, harus satu jiwa ya, harus ini untuk membangun mental anak yang seperti, karena memang menurut saya itu tidak gampang, karena orang tua ini harus membangun mentalnya dulu nih kayaknya ya. Iya. Oke. Dan kalau misalnya kita merasa tidak sanggup, jujur cerita bahwa aduh nggak kuat nih, dan cari bantuan pertolongan gitu. Mendingan cari informasi sebanyak-banyaknya yang baik gitu ya. Terkadang kan kalau kita misalnya menemukan sesuatu yang sakit atau apa, kita cenderung searching itu sesuatu yang malah bikin kita jadi parno, takut, gelisah, atau malah marah gitu kan, mengeluh ya, tidak bisa menerima keadaan seperti itu ya. Oke, ada lagi dok mungkin tambahan dari sharing kita pada sore malam ini? Ya, apa ya, berarti gini, kalau saya berpikir di segala musim ya hidup kita gitu ya, anak-anak juga ada musimnya gitu, kita lebih fokus ke bukan lebih kayak apa mau kita gitu ya, tapi kita lebih oke, ini anak sebenarnya apa sih yang ada dalam dirinya yang kita mau bantu keluarin dalam diri si anak ini, karena balik lagi setiap kita sendiri pun kita fokus lebih ke Tuhan mau apa ya dalam diri saya. Kayak misalnya contoh, kita ketemu ada saudara kita yang mengalami gangguan, misalnya gangguan tadi ya, ada anak berkebutuhan khusus, kita daripada cari ini salah siapa atau karena apa, mendingan kita dari mana ya, mendingan udah fokus ini kita mau apa ya ke depannya, dan cari pertolongan, bantuan aja, atau mulai diskusikan ke orang-orang yang tepat apa ya gitu. Oke. Baiklah teman-teman, sharing kita udah selesai pada malam ini. Sebelumnya juga ada sedikit tambahan bahwa peranan orang tua itu sangat penting sekali dalam mengasuh anak, mulai dari bayi, bahkan mungkin dari kandungan dokter yang kita bahas tadi, anak-anak sampai remaja dan dewasa. Nah, ini juga saya dari pembahasan kita pada malam ini bahwa kesehatan mental juga terpengaruh dari pola asuh. Nah, jadi rekan-rekan boleh kita tahu bahwa bagaimana dari pola asuh yang awal ini, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka supaya kedepannya mereka udah bisa membangun diri sendiri dan juga bisa berpengharapan kepada siapa dan imannya juga kepada siapa. Karena orang tua, peranan orang tua itu sangat berpengaruh, karena anak-anak ini adalah peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Oke, jadi ada nggak lagi yang mau ditambahkan nih dok untuk malam ini? Mungkin untuk terakhir kali ya, di highlight lagi bahwa pada saat membesarkan anak kita nggak hanya fokus pada nilainya atau intelektualnya saja. Ternyata penting banget untuk kita mempersiapkan anak ini memiliki kesehatan mental yang baik gitu untuk masa depannya. Dan juga bagaimana kita memberikan contoh sebagai orang tua itu lebih baik jadilah seperti apa yang kita ingin anak kita menjadi seperti apa. Jadi kita duluan gitu. Itu aja kali ya. Oke. Demikian bincang-bincang kita atau sharing kita pada malam hari ini dengan Dr. Lydia. Terima kasih ya dokter untuk materi-materinya. Kita sangat benar-benar terberkati ya pada malam hari ini. Nah, jadi teman-teman perlu kita ingat bahwa pola asuh anak hingga menghasilkan mental yang sehat itu sangat penting. Peranannya adalah kita sebagai orang tua, ya. Karena bagaimana mulai dari kandungan kita membentuk mereka, mengasuh mereka, itu diperlukan adalah komunikasi yang baik dan juga bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka mulai dari dini, sehingga pada saat kedepannya kita bukan hanya mau apa yang kita ingin, tapi kita juga bisa membantu anak kita untuk menghadapi masa depannya. Dan perlu diingat teman-teman bahwa tidak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu yang baik. Seperti yang Dr. Lydia bilang tadi, bahwa kalau memang sudah terlanjur, kita orang tua perlu minta maaf dan kita berubah, sehingga kita bisa melakukan bersama-sama
dan anak kita juga boleh berubah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa tidak ada rumah tangga atau anak-anak itu yang sempurna, ya. Kalau kita mau yang sempurna berarti kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Terima kasih. Sekian persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan rekan-rekan dewasa muda, saya percaya kita semua diberkati malam hari ini lewat apa yang telah disampaikan oleh Dr. Lydia mengenai pola asuh dan kesehatan mental anak. Hal ini penting sekali untuk kita pahami, baik yang sudah berumah tangga maupun yang sedang persiapan untuk berumah tangga, dan dipercayakan anak-anak kepada kita sekalian. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak-anak itu sesuai apa yang dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga, bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saudara, pusaka itu adalah suatu yang berharga yang Tuhan titipkan kepada kita sekalian. Sehingga dengan demikian tentunya hal ini adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apabila saya dan saudara dipercayakan untuk memiliki satu atau berapa orang anak kepada kita sekalian, anak-anak ini bukan secara kebetulan mereka boleh hadir karena kita suami istri, bukan. Tapi karena ada suatu rencana Tuhan. Mereka adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita boleh didik, kita bimbing. Ya, dengan demikian itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita memahami bahwa anak-anak adalah pusaka yang berharga, atau mungkin istilah sekarang adalah investasi. Anak-anak adalah investasi yang berharga. Tentunya kita sebagai orang tua, jangan kita berkata, wah saya sibuk, saya nggak punya waktu, saya harus urus usaha saya sibuk di luar sana. Mungkin yang seperti saya, orang pelayanan ya, saya sibuk pelayanan dan sebagainya. Sehingga ya saya atur baik anak saya sibuk, dan apa yang saya dapat ini juga untuk kebaikan mereka juga. Nah, seringkali orang tua membuat satu alasan adalah seperti itu. Saudara, kalau kita memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan suatu keluarga, rumah tangga, dengan kehadiran seorang anak atau lebih daripada satu anak-anak yang ada dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, dan kita paham bahwa mereka adalah investasi yang berharga, tentunya kita akan bukan hanya memberikan waktu atau spend time kepada mereka, tapi kita akan mengupayakan quality time kepada mereka. Kita akan memberikan suatu waktu yang berkualitas kepada mereka, walaupun kita sesibuk apapun, karena kita memahami ini adalah sesuatu yang berharga. Ini adalah investasi yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dalam hidup kami sebagai suatu keluarga. Tentunya saudara, kita nggak akan menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk kita memberikan kualitas waktu kepada anak-anak ini. Sesibuk-sibuknya kita, pasti bagi kita mereka lebih berharga, gitu. Ya, tentu yang nomor satu adalah Tuhan, bahwa Tuhan tetap number one dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sudah menikah, kita sudah berumah tangga, berkeluarga, dipercayakan anak-anak kepada kita, tentunya kita tahu ada suatu tanggung jawab yang besar yang kita harus pertanggungjawabkan. Jadi sesibuk apapun, kita akan tetap membuat suatu skala prioritas dalam hidup kita. Bagaimana kita memberikan waktu untuk anak-anak kita, bahkan waktu itu waktu yang berkualitas, bukan hanya sekedar kita memberikan waktu, ya, tapi memang quality time bagi mereka. Itu karena kita tahu apa yang kita tabur kepada mereka, apa yang kita tanamkan kepada mereka. Mereka ini adalah suatu investasi yang berharga ke depan, baik bagi bangsa dan negara maupun juga bagi gereja Tuhan. Dengan memahami hal ini, maka kita sebagai orang tua, kita akan rela kehilangan zona kenyamanan kita. Di antaranya apa saudara? Ya, jam istirahat kita, harusnya kita capek, tapi itu anak datang, dia ingin mungkin dia mencari perhatian, atau dia ingin apa yang dia kerjakan untuk kita lihat dan sebagainya, begitu ya.
Jadi bukan pada saat dia datang saja, memang kita sengaja memberikan waktu kita untuk mereka, begitu ya. Kita rela kehilangan zona kenyamanan kita, sejam istirahat, kesenangan kita, gitu ya. Kadang kalau mau balas-balas WA saja, buka FB, buka Instagram, kita udah nggak punya waktu, gitu. Karena di tengah kesibukan tanggung jawab, baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai ibu rumah tangga, baik saudara yang bekerja di dunia sekuler, baik seperti saya juga orang yang bekerja dalam dunia pelayanan. Iya, saya harus akui saudara, setelah saya Tuhan karunia seorang anak, mau nggak mau ya saya harus membayar harga, gitu. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan saya juga harus bukan hanya sekedar spend time dengan Jaden, anak kami, tetapi saya juga berusaha untuk membangun suatu kualitas waktu kepada dia, gitu. Terlebih pada saat masa pandemi belakangan ini, yang memang harga yang dibayar besar sekali sebagai orang tua. Karena kita memahami bahwa anak-anak ini adalah pusaka dari Tuhan. Kalau pusaka, kita nggak akan asal-asalkan mereka, gitu. Betul-betul kita akan jaga dengan baik, kita akan rawat dengan baik, karena kita tahu ini pusaka dari Tuhan. Ini adalah suatu titipan dari Tuhan yang memang harus kita pertanggungjawabkan. Dan kita terus akan belajar mengasihi dia. Apapun yang kita bisa lakukan dengan segala pengorbanan yang ada, kita akan lakukan, gitu, untuk kebaikannya dia. Belakangan ini banyak orang tua yang mengeluh ya dalam pergumulan yang berat. Saudara, baik yang masih kanak-kanak, remaja khususnya, itu mereka mengalami kesulitan, gitu. Nah, kita sebagai orang, kenapa mereka mengalami kesulitan? Karena ya rata-rata anak-anak sekarang hampir semuanya terikat dengan gadget, gitu ya. Apalagi masa pandemi ini, dulu kita bikin batasan, hanya weekend mereka boleh pegang HP atau ya bermain game dan sebagainya hanya weekend, atau mungkin hanya khusus hari Minggu, begitu. Tapi sejak pandemi mereka sekolah online dan sebagainya, mereka berurusan dengan HP atau berurusan dengan gadget mereka, ya akhirnya mereka terjebak untuk diam-diam. Bahkan kalau saya memperhatikan, sementara saya dampingi anak kami Jaden sekolah online, itu mereka banyak tutup kamera itu kalau lagi sementara pelajaran. Ternyata yang mereka lakukan adalah guru menjelaskan, guru menerangkan, mereka main game. Sehingga mereka tutup kameranya, gitu. Sesuatu yang nggak bisa dihindari juga dengan sikon pandemi, yang dimana anak-anak harus sekolah online, apalagi kalau tidak ada pendampingan. Jadi di tengah-tengah kesibukan, kita tetap harus belajar mengatur dan boleh dikatakan memprioritaskan ya, untuk milik pusaka yang Tuhan percayakan ini kita pertanggungjawabkan dengan baik. Dengan gadget di tangan, HP di tangan, kecanggihan teknologi yang ada, mereka bisa menjelajah kemanapun juga. Iya, tidak menutup kemungkinan mungkin mereka nggak sengaja buka, akhirnya ada tontonan-tontonan pornografi. Mereka nggak sengaja, mereka buka sana, buka sini. Bahkan ada anak yang niatnya semula rohani, dia buka YouTube, dia dengar khotbah-khotbah dengan segala pengajaran, akhirnya seperti gado-gado dia makan, begitu ya. Akhirnya dia terombang-ambing, gitu. Imannya juga terombang-ambing, gitu, sehingga dia mempelajari kepercayaan sana dan sebagainya, gitu. Akhirnya dia bingung dengan iman kekristenannya. Nah, dengan demikian juga kita amenkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, bukan hanya 1-2 kali. Aduh, udah capek saya. Kita kalau memahami bahwa anak-anak adalah pusaka dari Tuhan, kita nggak boleh capek. Kita nggak akan kenal capek. Kita akan mengajarkannya berulang-ulang. Ya, selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada milik pusaka itu, kita akan mengajarkannya, kita akan terus menanamkan kebaikan, kebenaran yang sesuai dengan firman kepada anak-anak ini. Dikatakan, ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara, ini berarti kita betul-betul terus ada baku bawa mungkin bukan berarti 24 jam baku bawa ya, tetapi kita punya suatu kualitas waktu dengan anak-anak ini, dengan anak-anak kita ini, saudara.
Sehingga di saat apapun, biar lagi makan, lagi tidur, ya mungkin kita boleh sibuk dengan segala kegiatan yang ada karena semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan, tetapi kita nggak pernah lupa mengajarkannya berulang-ulang, menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Karena anak-anak itu mulai dari kecil, mereka harus diajar untuk mengenal Yesus. Dari kecil mereka harus diajar untuk memahami apa itu firman Tuhan. Sehingga dari kecil, kalau baru remaja mulai ditekankan, ya nggak ada istilah kata terlambat memang, tetapi akan menjadi suatu pergumulan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang sudah remaja, baru Bapak Ibu mau landingkan itu kebenaran firman, itu akan jadi pergumulan. Sejak dari dalam kandungan, dan mulai masa batita, balita, kanak-kanak, ya sampai kepada tunas remaja, itu firman Tuhan berkata, ajarkanlah berulang-ulang. Di saat tidur, di saat duduk, di saat engkau makan bersama, dimanapun sedang kita berjalan bersama dengan mereka. Nah, saudara, ini berbicara mengenai kualitas waktu untuk mereka. Dan kita harus meletakkan dasar kebenaran, yaitu firman Tuhan kepada mereka. Berikutnya, selain firman Tuhan itu kita ajarkan berulang-ulang dalam kehidupan mereka, kita pahami, saudara, bahwa anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi anak-anak adalah peniru yang baik. Jadi anak-anak membutuhkan keteladanan dalam keseharian kita. Keteladanan. Kalau kita berbicara mengajarkan berulang-ulang sudah kita lakukan, ternyata dalam aplikasi penerapan keseharian kita dari pagi kita bangun tidur sampai malam kita mau tidur, ternyata anak-anak melihat nggak mufakat ya dengan apa yang diajarkan oleh mama papa. Dia larang kita begitu, tapi dia sendiri begitu. Oh, anak-anak sekarang kritis. Oh, anak-anak sekarang pintar sekali komplain gitu ya. Dengan gizi yang semakin baik, dengan wawasan yang semakin luas, mereka semakin kritis. Ya, ada dampak positif, ya, dalam pertumbuhan yang semakin bertumbuh dengan baik. Tetapi saudara, ini juga tantangan bagi kita para orang tua. Bagaimana kita dituntut kekonsistenan. Jadi apa yang kita ajarkan kepada mereka, kita yang terlebih dahulu tertuntut untuk kita mengaplikasikan, melakukan. Tanpa kita berbicara, mungkin mengajarkan secara kata-kata, dengan kita memberikan keteladanan dalam keseharian, sudah sama dengan kita juga mengajarkan kepada mereka. Justru itu yang lebih mudah mereka tangkap, keteladanan gitu. Ya, dan kita berkata, oh kamu jangan demikian, harus demikian dong gitu. Ternyata kita sendiri nggak demikian gitu. Kalau anak-anak sekarang biar kecil-kecil mereka bisa berkata, Mami, Daddy katanya begini, ternyata Mami juga begini. Itu anak-anak. Ya, di sisi lain kita bersyukur anak kita anak yang smart, yang cerdas begitu ya. Jadi kita juga nggak bisa gengsi kalau seperti itu. Kita juga harus belajar minta maaf, dan kita akan siap juga untuk konsisten, ya, dalam melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Jadi rekan-rekan dewasa muda, pola asuh terhadap anak ini penting, perlu kita pahami, dan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat, mereka adalah pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi akan ada waktunya juga kita mempertanggungjawabkannya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar mengaplikasikan firman Tuhan kepada anak-anak kita juga dalam keseharian, saya percaya anak-anak saudara akan menjadi anak-anak kesukaan. Kalau anak kesayangan itu sudah wajar ya, pasti. Orang tua pasti sayang anak. Tapi kalau kita boleh memiliki anak-anak yang merupakan anak-anak kesukaan, itu luar biasa. Dalam kesehariannya, dia betul-betul menyukakan hati Tuhan dan kita orang tuanya. Dan dia boleh menjadi berkat. Dan itu harus menjadi suatu goal kita sebagai orang tua. Bagaimana anak-anak kita boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan itu dimulai dari kita dulu, dalam keseharian kita dengan mereka. Jadi apabila ada sesuatu terhadap anak, tentunya kita nggak langsung marah sama mereka. Kita dulu sebagai orang tua yang mengevaluasi, gitu ya. Yang mengevaluasi bagaimana kehidupan kita, keteladanan apa yang sudah kita berikan kepada mereka, bagaimana pola asuh kita terhadap mereka. Gitu. Dan di dalam kita mengasuh mereka sebagai milik pusaka daripada Tuhan, ya, apakah kita selama ini betul-betul membuat anak-anak kita memiliki kesehatan mental yang baik?
atau kita membuat mentalnya jadi tidak baik. Justru kita sendiri yang merusak, kita sendiri yang membuat mereka menjadi anak-anak yang mentalnya terganggu. Karena itu seringkali terjadi tanpa kita sadari dalam keseharian kita. Seperti apa yang sudah dibahas oleh Dr. Lydia. Ya. Jadi saya tidak memperpanjang, kiranya malam hari ini kalau mau dibahas lagi panjang. Kalau saya mau tambahkan dalam aplikasi-aplikasi akan lebih panjang ya. Tapi saya percaya garis-garis besar apa yang sudah disampaikan malam hari ini boleh memberkati saudara-saudara sekalian, baik yang sudah berumah tangga berkeluarga maupun yang akan baru berumah tangga. Ini justru menjadi bekal yang luar biasa ya, sehingga saudara sudah mempersiapkan diri memang bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana, sehingga bisa memiliki pola asuh yang baik dan benar, dan membuat anak-anak kita memiliki mental yang sehat. Mereka menjadi anak kesukaan, mereka menjadi anak yang boleh menjadi berkat dalam keseharian mereka. Puji Tuhan, malam hari ini selaku koordinator Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu dan seluruh Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu, kami mengucapkan banyak terima kasih Dok atas pelayanannya pada saat malam hari ini. Pelayanan Dr. Lydia Herianto, spesialis kejiwaan, malam hari ini boleh memberkati kami semua mengenai pola asuh dan kesehatan mental anak. Dan saya percaya, kami percaya bahwa Tuhan akan terus memakai Dr. Lydia Herianto menjadi alat kemuliaannya. Dimanapun berada, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu berupa waktu yang Kau berikan, sehingga malam hari ini kami Dewasa Muda GPPS Jemaat Palu boleh bersama-sama beribadah walaupun via online. Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami, dan biarlah Tuhan firman-Mu, materi yang telah disampaikan saat ini boleh memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami betul-betul Tuhan yang sudah menjadi orang tua, kami menjadi orang tua yang memuliakan Tuhan, dan betul-betul kami menerima anak-anak yang Kau percayakan kami sebagai milik pusaka yang luar biasa. Mereka adalah investasi yang luar biasa Tuhan, dan kami akan pertanggungjawabkan itu di hadapan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau mampukan kami sehingga kami boleh menjadi orang tua, ayah ibu yang bijaksana, yang boleh memberkati anak-anak kami Tuhan, membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Engkau, membawa mereka Tuhan tetap beriman kepada Engkau, membawa mereka menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Memberkati Dr. Lydia Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu materi malam hari ini. Engkau berkati di dalam pelayanannya sebagai seorang dokter kejiwaan Tuhan. Dalam tugasnya Tuhan boleh membawa setiap orang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dimerdekakan dalam kehidupannya, sehingga mereka boleh memiliki kesehatan, kejiwaan yang baik, dengan tubuh jiwa yang sehat. Tuhan, mereka boleh hidup untuk terus memuliakan Tuhan.
Pakai Dokter Lydia Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban dalam kehidupannya. Terpujilah namamu Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami dewasa muda malam hari ini dimanapun mereka berada. Diberkati dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami persoalan dalam permasalahan ekonomi finansial, diberkati dalam nama Yesus. Engkau membukakan tingkap-tingkap langitmu Tuhan, mencurahkan berkat-Mu. Sehingga Tuhan tidak ada satu pun Tuhan yang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian. Tapi Tuhan Kau mempercayakan kepada kami Tuhan sebagai manajer-manajer-Mu untuk kami menjadi pengelola yang baik. Dan Kau akan memberkati kami dengan berkat berkelimpahan. Baik berkat kesehatan, berkat finansial, terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap panah api serangan balik dari pasijat kuasanya kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Saudara-saudara dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.